Wah, silakan, Bu Baik, Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati, terima kasih juga atas undangannya. Saya baru bergabung dan baru kenalan juga dengan Gus AWM, Gus Abdul Wahid yang luar biasa. Kehormatan untuk saya bisa bergabung pada grup pengajian malam ini. Di sini saya juga lihat tadi saya juga mendengar Babe Haikal, salam kenal juga Babe Haikal. Saya bukan praktisi Oke. halal tapi peneliti halal. Ya, Bro. Alhamdulillah, Rabbil Kebetulan, ya 3 tahun ini, Babe, riset saya banyak tentang halal. Jadi mungkin saya lebih pada aspek dari Boleh riset. share. Ya, dan alhamdulillah juga di sini ada Profesor Sirozi, senior saya, ada Prof. Imam Suprayogo, Prof. Apa kabar? Semoga sehat semua dan tentu di sini para ulama, para masyayikh dan para tokoh yang luar biasa. Saya izin share screen ya, Gus. Ya, Ya, silakan, saya Bro. Ya, Silakan. ingin mungkin dari perspektif yang sedikit sama dan berbeda tadi. Tadi senang sekali saya mendengar penjelasan yang sangat rinci dari Gus tadi tentang apa itu halal haram. Saya akan memulainya tidak hal haram tapi halal dan toyib. Jadi tadi juga dalam Al-Qur'an kan sudah jelas ya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kemudian ada ayat-ayat lain di sana dijelaskan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ada dua kata yang sangat penting adalah halalan thayyiban. Tidak hanya halal haram tetapi halalan thayyiban. Dan juga tentu di ayat-ayat yang lain termasuk hadis-hadis Nabi itu juga sudah memframing apa konsep halal dan toyib secara clear dan jelas. Jadi konsep halal dan toyib ini betul-betul dari Al-Quran secara clear. Allah memang memberikan guideline kepada kita, demikian juga yang ada di dalam sunnah. Kemudian juga di para ulama agak sedikit di sini, maaf ini masih berbahasa Inggris. Toyib itu ada pemaknaan sendiri bahwa halal adalah sesuatu yang memang diizinkan, dibolehkan berdasarkan hukum Islam dan jurisprudensi. Nah, toyib itu bermakna goodness, excellence. Jadi, dan di sini para ulama misalnya Imam Malik itu mengatakan toyib itu sama, sinonim dengan halal gitu. Tetapi kita melihat ada perbedaan-perbedaan di sini. Ada yang mengatakan toyib dengan halal itu sama. Tapi imam yang lain misalnya Maturidi itu mengatakan bahwa halal dan toyib itu tadi adalah berbeda, tapi ada yang mengatakan sama begitu. Kemudian Imam Syafi'i di sini juga mengatakan bahwa halal dan toyib itu tidak sama, tidak sinonim gitu. Dan dari banyak para tokoh, kemudian kita bisa ambil dari berbagai perspektif pemikiran mereka di sana. Kebanyakan mereka dengan melihat kepada teks Al-Quran, Sunnah, dan interpretasi para pemikir Muslim, mengatakan memang ada distingsi yang ada perbedaan gitu loh, distingsi antara halal dan toyib, di mana halal itu toyib adalah kalau di sini higher level than halal, bahwa toyib itu lebih dari sekedar halal. Kalau halal dan toyib, kalau udah toyib udah pasti halal gitu. Jadi di situ ada perbedaan sehingga kita bisa mengatakan bahwa halal adalah sudah pasti toyib gitu, sorry toyib udah pasti halal sehingga level toyib adalah lebih tinggi dari level halal sehingga kita berkesimpulan dua-duanya harus tidak boleh dipisah halalan toyiban karena belum tentu yang halal toyib. Maka dari definisi ini bahwa toyib adalah good, adalah baik. Toyib adalah health gitu. Jadi halal bukan hanya sekedar dogma atau doktrin agama, tetapi halal adalah baik, halal adalah good, halal adalah sehat. Dan dia harus diikuti dengan toyib gitu. Dan di sini jelas bahwa halal ada terma yang jelas dalam Al-Quran dan halal bukan hanya makanan, tapi juga ada food tadi Bapak Haikal udah sampaikan, ada food, ada kosmetik, ada obat-obatan, ada media dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat logistik halus halal termasuk slaughters penyembelihan.
itu juga harus halal, semua aspek kehidupan, sehingga kita melihat halal itu adalah meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Tadi juga Gus sudah menjelaskan bahwa halal itu luas, bukan hanya konsumsi begitu. Lebih luas dari itu, bahkan penyembelihan pun harus dipastikan dilakukan dengan syariah Islam, sehingga halal adalah betul-betul bersumber dari syariah Islam. Demikian juga yang haram itu sudah jelas dalam Al-Qur'an, apa-apa yang diharamkan tentu dengan turunannya, babi dan turunannya, darah dan turunannya begitu, dan seterusnya, alkohol dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan dan jelas dalam Al-Qur'an pengharamannya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 di sini. Nah, maka di sini yang namanya haram adalah berbagai tipe makanan. Ada yang haram dikonsumsi, ada juga yang proses haram itu karena istikhlak atau proses, karena memang prosesnya tidak tepat sehingga dia menyebabkan haram. Jadi haram ada yang memang haram secara zati haram, ada haram yang karena prosesnya tidak benar sehingga dia jadi haram. Gitu. Dan juga haram itu juga termasuk penyembelihan yang tidak tepat dan tidak tentu saja atas nama Allah, itu jelas juga menjadi haram, konsumsi yang haram. Dan juga di sini haram bermakna juga haram korupsi, haram melakukan riba, haram pencurian, sehingga konsep haram ini variannya bukan cuma makanan gitu, tapi banyak hal-hal yang menyebabkan kemudian ini menjadi haram karena proses dan karena hal-hal yang memang dilarang secara Al-Quran. Nah, sekarang juga halal sudah dikembangkan menjadi suatu sains, sehingga kita mengenal ada halal logistik, ada halal supply chain management, dan sekarang di berbagai negara, misalnya Malaysia, Thailand, dan negara-negara di dunia sudah mengatakan bahwa halal ini sebagai sebuah sains, sebagai sebuah ilmu, disiplin ilmu yang dikembangkan. Maka menurut saya ke depan nih perlu universitas, perguruan tinggi juga membuka khusus program studi halal ini karena sudah berkembang menjadi sains. Untuk orang-orang yang backgroundnya sains itu bisa dikembangkan halal science. Untuk orang-orang yang backgroundnya sosial bisa dikembangkan manajemen halal. Untuk kami misalnya yang memang mendalami ekonomi syariah itu bisa dikembangkan manajemen halal. Tapi teman-teman yang dari kimia, fisika itu bisa dikembangkan sains halal. Dan halal ternyata logistiknya harus halal, penempatannya harus halal, pengemasannya harus halal, sampai pendistribusian dan marketingnya harus halal. Jadi dari hulu ke hilir, end to end ini harus halal gitu, harus keseluruhan. Maka ada halal supply chain management dari mulai raw materialsnya, suppliernya, dipastikan kalau kita makan ayam tentu dari rumah potong unggas yang bersertifikasi halal. Kalau kita makan daging, tentu harus berasal dari penyembelihan rumah potong hewan yang halal. Manufaktur itu juga, pendistribusiannya, maka ada kemudian logistik halal. Kemudian penempatannya, storage-nya, itu juga harus halal, dibedakan mana nih yang haram, nggak boleh disatukan, harus ada ketentuan, dan saya kira BPJPH sudah memberikan aturan-aturan seperti itu. Dan kemudian saya membuat suatu dari berbagai riset yang saya lakukan, kemudian saya menemukan suatu konsep integrated halal konsep. Satu di titik yang paling tengah, dan tadi berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan interpretasi para ulama adalah halalan thayyibah. Ini adalah sebagai inti atau poros dari berbagai aktivitas, dan tentu halalan thayyiban bermakna harus green ekologi. Halal bukan saja kemudian misalnya cara menyembelihnya, tapi lingkungan sekitar ketika memproduksi tempe, memproduksi tahu, atau memproduksi bakso, tentu juga harus berorientasi kepada green ekologi. Lingkungan sekitarnya tidak boleh juga tercemar. Bagaimana produksi halal juga tidak mencemari lingkungan. Jadi halalan thayyiban bermakna green ekologi. Halalan thayyiban juga bermakna memberikan benefit. Tadi bahasanya Gusmus, memberikan maslahah, tidak menimbulkan mafsadah. Dan tentu di sini halal adalah berarti conformity terhadap syariah, terhadap ketentuan hukum Islam. Kemudian halal dan thayyibah juga harus adil. Jangan sampai memberikan upah pada produksi produk halal, tapi upahnya tidak adil, misalnya, atau memperlakukan di sekitar secara tidak adil, termasuk memperlakukan lingkungan dan seterusnya secara tidak adil. Halalan thayyiban bermakna juga ihsan.
Halal dan thayyiban harus diikuti juga dengan transparansi dan akuntability. Maka ada suatu proses sertifikasi halal itu adalah menandai bahwa halal itu ada yang menjamin, dan dalam hal ini Badan Penjaminan Produk Halal BPJPH sebagai penjamin, dan itu bisa di-tracer. Mungkin QR code menjadi sangat penting untuk men-tracer betul-betul bahwa bisa di-tracer apa ingredient yang ada pada suatu produk. Ini menunjukkan adanya akuntability dan transparansi. Demikian juga adanya para auditor yang memiliki sertifikasi, tidak boleh dia hanya untuk memberikan sertifikat, tapi dalam prosesnya ada moral hazard. Ini juga perlu dilakukan audit dan pengawasan yang sangat kuat, sehingga proses halal juga tidak menimbulkan moral hazard dalam implementasinya. Ketika misalnya auditor hanya diberikan dana tertentu, kemudian dia menafikan semua proses, tapi seluruh rantai nilai halalnya harus dilakukan. Kemudian di sini selanjutnya adalah dengan adanya halal ini adalah melahirkan adanya halal fatwa authority. Fatwa halal itu tetap otoritasnya Majelis Ulama dan Dewannya Syariah begitu. Kemudian halal assurance, jadi BPJPH adalah memberikan sertifikasi halal, tetapi fatwa halal tetap pada MUI. Saya kira di sini Indonesia sudah menempatkan dengan posisi yang baik bahwa fatwa itu tetap ahli syariah yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa. Tetapi halal assurance adalah badan negara yang betul-betul di situ bertanggung jawab terhadap proses penjaminan sertifikasi halal. Kemudian lahir regulasi halal. Walaupun halal dan thayyiban itu bersumber dari Al-Quran, tetapi harus ada regulasi halal sehingga negara hadir di situ. Bukan hanya kewajiban agama, tetapi sudah menjadi sebuah mandatori. Dan nggak ada negara lain yang melakukan mandatori. Dan Indonesia yang sudah mandatori. Kemudian yang perlu dikembangkan adalah dengan halal human resources. SDM-nya ini melahirkan tenaga kerja. Tadi Babe bilang kan ada pendamping yang cuma 150.000, itu para pendamping menimbulkan lapangan kerja baru ya. Kemudian ada auditor halal, ada asesor halal, ada penyelia halal, ada juru sembelih halal atau juleha. Ini luar biasa memunculkan tenaga kerja baru. Dan ini mohon nanti menjadi perhatian Babe untuk bagaimana SDM-SDM ini kita hasilkan. Bahkan harusnya universitas didorong untuk menghasilkan peneliti-peneliti dan juga ahli dalam halal manajemen, halal science, sehingga melahirkan R&D. Nah ini IT, riset inovasi, ini masih sesuatu yang di Indonesia menurut saya R&D ini sangat harus amat ditekankan. Sehingga kita bisa menghasilkan produk-produk inovasi halal yang baru. Misalnya di Thailand, saya riset di Thailand, saya ditunjukkan adanya najis liquid shop. Nah, mungkin kita berbeda pendapat nih para ulama, boleh nggak sih kalau kita kena najis mughalazoh tidak pakai tanah 7 kali, tapi kemudian kalau di Thailand itu sudah diganti dengan adanya sabun yang di dalamnya ada clay, ada tanahnya, sehingga dia bisa langsung digunakan untuk mencuci kalau tangan kena najis mughalazoh, dan fatwanya di sana membolehkan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu. Jadi disinilah ulama perlu berperan, mana yang boleh, mana tidak boleh tidak. Nah, apakah riset-riset baru itu juga tetap tidak boleh keluar dari fatwa. Jadi riset mendukung dari ilmu kauniyahnya, ilmu kauliyahnya adalah para ulama. Saya kira itu sinergi yang baik. Dan kemudian yang juga sangat rendah di Indonesia dan perlu terus dilakukan adalah literasi, halal awareness. Jadi pemahaman tentang halal harus komprehensif dan holistik. Kalau tidak, maka mereka akan terjadi penolakan-penolakan atau masa bodoh atau tidak melihat makan ya udah asal makan ya. Tapi kalau dia punya literasi bahwa halal adalah baik buat kesehatan, halal itu memenuhi seluruh proses yang itu semuanya dipastikan harus halal. Nah, ini literasi tentang di sini mungkin usulan juga untuk BPJPH membuat modul literasi halal, dan itu dilakukan secara gencar sehingga ada nanti indeks literasi halal pada masyarakat kita, dan itu dari hari ke hari tentu harus lebih baik. Tentu juga infrastruktur. Misalnya, saya aktif di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah daerah Banten. Ternyata, Babe, rumah potong hewan bersertifikasi halal di daerah Tangerang, Banten sedikit sekali, gitu.
maka kemudian perlu ada fasilitasi dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, misalnya untuk pelatihan juru sembelih halal dan juga membuat rumah-rumah potong hewan bersertifikasi halal. Itu antara lain infrastruktur yang harus disiapkan. Karena kalau para UKM-UKM itu jualan gerobak dan lain-lain, kalau udah hulunya ayamnya diambil dari rumah unggas bersertifikasi halal atau dagingnya diambil dari rumah potong yang bersertifikasi halal, insya Allah ke belakangnya nggak terlalu susah gitu. Karena di hulunya udah memang betul-betul dari kalau bikin bakso sosis di hulunya adalah diambil dari ayam dan rumah potong sapi yang bersertifikasi halal. Bahkan kalau bisa semua rumah potong hewan dan unggas adalah bersertifikasi halal, sehingga kita nggak ragu kalau beli bakso atau kalau beli sosis dan lain-lain. Di samping tentu ada apa namanya memudahkan untuk nanti self declare dan juga apa namanya analisis tentang sertifikasi halalnya. Dan juga harus risk mitigasi risiko-risiko itu harus juga tetap dilakukan. Apakah proses halal telah dilakukan sesuai prosedur? Apakah proses halal ada pengawasan sehingga para auditor atau para pendamping itu tidak melakukan moral hazard? Sehingga ataupun misalnya perusahaan tidak melakukan kecurangan ketika belum dilakukan audit kembali. Apalagi sertifikasi halal di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang gitu. Untuk hal-hal tertentu mungkin perlu juga nih ada pembatasan, B. Karena kalau enggak misalnya tidak kuat satgasnya, itu ada kemungkinan terjadi perubahan ingredient walaupun sekarang sanksi itu sudah ada juga ya, undang-undang atau pasal tentang sanksi. Kemudian pengembangan institutional building, dan tentu juga yang nggak kalah pentingnya adalah capital. Banyak para industri usaha halal kita kekurangan permodalan. Nah, ini penting bagaimana bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah itu juga memainkan peranan untuk melakukan pendampingan halal. Ketika mau ekspor, ketika para UKM mitranya ingin halal, tentu dia memberikan fasilitasi, termasuk memberikan insentif untuk financing, sehingga kompetitif sumber produksi halal, tapi financingnya atau pendanaannya juga dari bank syariah. Sehingga betul-betul, karena di undang-undang belum ada kewajiban pembiayaan dari bank syariah. Nah ini kalau misalnya juga pembiayaannya dari bank syariah itu akan terpenuhilah bahwa industri-industri besar juga mendukung terhadap perkembangan bank syariah. Sehingga nanti lahirlah halal integrity dan melahirkan investasi, melahirkan perdagangan dalam dan luar negeri, melahirkan legal policy, kebijakan, dan bagaimana melahirkan integrated financing. Dalam hal ini adalah lembaga zakat, wakaf, dan juga lembaga keuangan itu integrated financing sama-sama mengembangkan, memfasilitasi halal dalam fasilitasi sertifikasinya, pendampingan SDM-nya maupun financing-nya. Sehingga kategori-kategori ada yang mikro, mungkin itu dari lembaga keuangan sosial, tapi untuk medium and large itu wilayahnya perbankan seperti itu. Sehingga ujung daripada halalan dan thayyiban itu melahirkan social economy prosperity. Ujungnya harus bisa melahirkan kesejahteraan sosial ekonomi. Jadi sertifikasi halal atau konsep halal bukan sekedar bahwa ini memenuhi kewajiban agama. Itu wajib, jelas. Itu Quran yang berbicara dari Allah. Tetapi ujungnya adalah juga bagaimana melahirkan sosial ekonomi, kesejahteraan sosial ekonomi. Bagaimana sertifikasi halal di Indonesia itu juga berkontribusi bagi pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah, sehingga mereka memiliki value added dan memiliki comparative advantage mereka di nasional maupun di internasional. Dan ini kita bergembira ya, sudah ada undang-undangnya nomor 33 2014, dan Indonesia yang sebelumnya voluntary tadi menjadi mandatory. Tadi saya kira sudah jelas, dan benefit daripada sertifikasi halal bukan semata-mata memenuhi kepentingan apa namanya di sini kepercayaan Muslim, tapi juga memiliki comparative advantage dan menunjukkan quality daripada produk, dan menunjukkan adanya reputasi daripada industri kalau dia sudah masuk ke halal, dan ini menjadi value added untuk dia positioningnya di level halal global. Dan ini kewajiban-kewajiban, ada tahapan-tahapannya, dan ini di Indonesia, di dunia saat ini posisinya baru nomor 2. Nomor 1 adalah Malaysia, Indonesia nomor 2. Tentu dengan jumlah penduduk Indonesia yang begini banyaknya, harusnya kita Indonesia bisa nomor 1 untuk halalnya.
Dan ini potensi pasar tadi disampaikan oleh Babe. Dan ini tadi bahwa ternyata berbagai dunia Thailand itu sudah punya visi World Halal Kitchen. Bagaimana dia apa namanya pusat dapur halal dunia itu udah visi Thailand. Cina tadi, the highest export of Muslim clothes. Pakaian Muslim terbesar ke Timur Tengah justru dari China, gitu, bukan dari kita. Tamrin City, Tanah Abang, gimana mewarnai pasar di Middle East? Minimal Mekah Madinah yang orang bolak-balik umroh beli baju abayanya kan akhirnya made in China gitu karena lebih murah. Nah, bisa nggak sih made in Indonesia masuk ke sana gitu. Demikian juga London udah mendeklar sebagai pusat keuangan Islam di Eropa. Korea ini sudah mengembangkan halal tourism sebagai destinasi. Indonesia banyak banget tempat-tempat tourism yang bisa dikembangkan menjadi halal tourism. Tapi juga kadang-kadang nggak sensitif. Oh, halal tourism berarti nanti lautnya harus ya nggak begitu juga. Tapi ada fasilitas namanya extended services. Ada fasilitas orang muslim bisa sholat. Ada fasilitas orang muslim bisa makan makanan produk halal. Kan itu. Gitu di Jepang dan negara lain. Misalnya di Thailand itu sudah ada cruise halal cruise. Saya coba naik gitu ya. Saya ingin tahu halal cruise-nya apa. Ternyata di lantai 3 ada khusus halal kurs, rupanya cuma makanannya bersertifikasi halal, karena lantai 1, 2 itu campuran gitu, makanan macam-macam. Ternyata halal kurs itu ya memberikan ruang di mana orang Muslim Timur Tengah dan orang-orang Indonesia yang Muslim bisa naik menikmati wisata halal kurs, tapi makanan yang tersedia bersertifikasi halal gitu. Ini kan juga satu inovasi, dan saya kira di Indonesia halal cruise atau wisata laut itu kan juga bisa tuh dikembangkan untuk wisata halal. Jadi luas sekali, bisa wisatanya, bisa fashionnya, dan Indonesia saya kira bisa menjadi fashion nomor 1 karena lebih bervariasi. Ya, kalau Timur Tengah abaya aja gitu kan, Malaysia juga baju kurung aja. Kalau Indonesia luar biasa, ada tenunnya, ada batiknya, dan dipastikan bahan-bahan yang dikembangkannya itu adalah bahan-bahan berserat alami yang memang asli Indonesia, tenun, serat, batik, songket, ini betul-betul kan alami. Tinggal dipastikan pewarnaannya. Kenapa sih kok kain harus bersertifikasi halal? Ya karena ada pewarnaan alami yang bukan dari pewarnaan alami, tapi dari pewarnaan yang berbahan dari B2 gitu, dan atau dari bahan-bahan yang tidak dibolehkan, seperti itu. Jadi artinya saat ini halal sudah mendunia dan sudah masuk kepada new economic growth. Jadi sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi baru, dan ini posisinya di dunia, dan di Indonesia ternyata kontribusi halal sampai tahun 2023 baru 25,39% dari PDB nasional. Nah, ini PR nih, Babe. Bagaimana meningkatkan kontribusi industri halal bagi PDB nasional? Kan ujungnya seperti itu. Sehingga kita bisa mengatakan kontribusi usaha syariah, pembiayaan syariah, dan termasuk juga industri halal, itu menjadi bagian penting dari ekonomi nasional. Dia bukan sesuatu yang eksklusif, tapi dia menjadi bagian dari kontribusinya menjadi ekonomi nasional. Dan juga kita berharap di Indonesia ini ada badan juga, di samping badan halal, Komite Knex itu mungkin harus dinaikkan menjadi Badan Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, sehingga antara Badan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Badan Halal nih levelnya sama, dan kemudian sama-sama bergerak untuk menjadikan Indonesia pusat halal dunia gitu. Dan ini sedikit saja perbandingan antara Indonesia, kebetulan saya melakukan riset Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Misalnya dari aspek framework, regulatory framework di sini, dari aspek peraturan, Indonesia mandatory. Malaysia itu masih voluntary loh. Thailand juga masih voluntary gitu. Tetapi kenapa ekspornya lebih besar? Baik Thailand maupun Malaysia. Kalau Thailand khusus halal food-nya ya. Karena dia memang udah merajai food dunia sehingga masuk ke halal dia cepat sekali. Tapi Malaysia itu menguasai. Jadi gimana ekspor nih produk-produk halal bisa dikuatkan sehingga menjadi pendapatan negara. Kemudian dilihat dari market, masih Indonesia banyakannya domestic market. Kalau yang luar negeri atau ekspornya ini yang masih harus diperkuat. Malaysia sudah domestik dan luar negeri, dan kalau Thailand itu memang orientasinya ekspor gitu. Dan di Thailand kan sudah ada zone halal ya di mall-mall dan beberapa wilayah halal zone gitu.
Kemudian kebijakan pemerintah di sini ada luar biasa. Indonesia ada memberikan self declare gratis untuk kelompok yang bahan-bahan yang bukan harus ke lab ya, UKM yang itu tidak berbahan daging atau unggas, itu bisa dengan hanya self declare. Dan kemudian Malaysia ini yang mungkin kita perlu perkuat, provide financial assistance. Jadi ada memang asisten dalam hal ini bank-bank syariah mendampingi untuk proses sertifikasi halal bisnis. Jadi bukan hanya, kalau di Malaysia itu kan Jakim ya, bukan hanya Jakim tapi juga dari bank-bank syariah itu menyiapkan, mendampingi, memberikan fasilitasi bagi para pelaku bisnis ini untuk ekspor dan untuk punya sertifikasi halal gitu. Tentu bank syariah harus membiayai hanya produk halal. Tapi masalahnya kan banyak juga produk halal yang belum punya sertifikasi halal. Demikian juga di Thailand itu ada Islamic Bank of Thailand, itu juga memberikan fasilitasi pembiayaan dan pendampingan untuk ekspor halal. Nah, di sini juga ada standar, masing-masing punya halal product assurance, di Indonesia khas, kemudian di standar-standar halal. Dan di dunia ada SMIIC. Nah, mungkin juga perlu ada bagaimana standarisasi halal Indonesia itu yang harus diperkuat, direkognisi oleh berbagai negara bahwa halal sertifikasi halal Indonesia ini dapat diakui di berbagai negara lain. Tentu sudah ada dari BPJPH berbagai MOU dan kerjasama dengan berbagai negara, tetapi tentu harus ditambah lagi, terutama negara-negara OKI. Ini kalau bisa udah diakui, direkognisi halal kita. Dan juga yang lainnya, dan kemudian di sini ada interkoneksi antara halal dengan bank Islam. Nah, di Indonesia di dalam peraturannya no regulasi, nggak ada regulasi bagaimana interconnecting antara Islamic Bank dengan halal industry. No explicit Islamic finance product for halal business in regulation. Di dalam peraturan tidak dijelaskan secara eksplisit keharusan menggunakan bank syariah gitu. Nah, sementara di yang lain itu jelas diminta supportingnya ada interconnecting daripada bank Islam, bahkan mendampingi bank Islam itu untuk produk-produk halal dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperkuat adalah digital transformasi. Tentu saja di sini semua berbasis digital, apakah itu pada infrastruktur, inovasi, human resources, juga pada kolaborasi dan partnership, sehingga betul-betul ini semuanya halal adalah berbasis digital begitu. Dan ini ya, dan kemudian bagaimana tadi halal adalah sebagai sebuah ekosistem sehingga perlu diperkuat regulasinya, standar nasionalnya, teknologinya, human resources-nya, literasinya, penguatan institutional building, bagaimana juga menstandarkan dengan global halal standardization, kemudian mitigasi risiko dan akuntabilitasnya, justice-nya, kemudian environmental-nya, dan berbagai hal-hal lain yang mendukung kepada adanya ekosistem halal. Demikian, Ustadz, mohon maaf agak lebih panjang, Ustadz dan Luar Bapak Ika dan biasa. para Masya halayak semuanya. Allah. Mohon maaf saya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.